Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum melihat video ini bisa klik subscribe dan like-nya di channel YouTube YT Eko HY. Kali ini saya akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru atau disingkat dengan PPDB pada jenjang SMA negeri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023. Salam berintegritas, transparan, dan akuntabel. Mengingat banyak yang menanyakan kepada saya kapan dimulai PPDB, tanggal berapa, dan jalur apa saja yang bisa didaftarkan. Dan ini sudah saya rangkum rancangan jadwal PPDB. Mudah-mudahan rancangan ini nanti akan sesuai dengan juknis yang akan rilis atau terbit awal bulan. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Dan penetapan zonasi kemarin sudah alhamdulillah tanggal 15 Mei sudah dilakukan karena semua satuan pendidikan sudah mengirimkan data zonasinya. Dan pengumuman PPDB mulai tanggal 10 Juni ini nanti di satuan pendidikan seluruh sekolah akan banyak informasi melalui media sosial maupun media cetak di sekolah masing-masing. Kemudian pengajuan akun dan verifikasi berkas ini wajib dilakukan sebelum melakukan pendaftaran. CPD ini harus mengajukan akun dulu dimulai tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2022. Dan kemudian verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di satuan pendidikan SMA negeri. Silakan bisa datang dan cari informasi di sekolah negeri terdekat. Kemudian aktivasi akun pendaftaran dan perubahan pilihan ini bisa dilayani secara online mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan pengaduan tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli. Dan dihasilkan pengumumannya diinformasikan tanggal 4 Juli. Dan ini selambat-lambatnya pukul 23:55 tengah malam. Pengalaman tahun sebelumnya ini tidak pagi hari atau siang hari ya, ini malah biasanya itu malam hari pengumumannya. Dan silakan bisa dipantau di webnya masing-masing atau bisa datang ke sekolah. Barangkali nanti ada informasi tambahan terkait daftar ulang di sekolah tersebut. Daftar ulang nanti akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022. Dan awal tahun pelajaran baru 2022-2023 ini tanggal 18 Juli. Dari rangkaian ini, pembukaan pendaftaran ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni tahun 2022 dimulai pukul 07.00. Jadi nanti web bisa diakses dan bisa diklik pendaftaran pukul 7.00 sampai dengan 23:55. Ini hari pertama. Nanti hari kedua, 3 sampai dengan tanggal 1 Juli itu sudah 24 jam dan setiap hari dalam masa pendaftaran. Silakan yang ada perubahan pilihan, kemudian perubahan pendaftaran bisa diubah-ubah, terserah sampai berapa kali. Yang penting jangan melewati batas tanggal 1 Juli tahun 2022 pukul 16.00 atau sore hari. Dan alur pendaftaran yang harus dipersiapkan ini untuk peserta didik ya, calon. Yang pertama harus menyiapkan berkas persyaratannya. Kemudian yang kedua akses laman situs PPDB online. Ini linknya ppdb.jatengprof.go.id. Kemudian yang ketiga calon peserta didik atau CPD baru mengisi formulir ajuan akun, melakukan aktivasi akun secara online. Kemudian yang keempat, CPD baru login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Kemudian yang kelima, CPD mengupload dokumen persyaratan. Kemudian yang keenam, CPD melakukan verifikasi dokumen di SMA negeri terdekat. Yang ketujuh, peserta didik calon
baru melakukan pemilihan sekolah. CPD baru mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan yang terakhir, CPD baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs ppdb.jatengprof.go.id. Jadi tidak harus datang ke sekolahan, bisa diakses melalui smartphone kalian maupun laptop dan komputer. Kemudian lulusan dan daya tampung. Perkiraan lulusan SMP sederajat pada tahun ini, tahun 2021-22, perkiraan sekitar 522.295 peserta. Kemudian daya tampung seluruhnya kurang lebih 41,69%. Ini satuan pendidikan SMA negeri. Jumlahnya ada sekitar 361. Kapasitas daya tampung rombelnya 3.229 dan siswanya sekitar 116.102. Ini seperti pada layar ini, video ini yang sudah tampil, silahkan bisa dilihat sendiri. Kemudian dasar penyelenggaraan PPDB yang pertama, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 terkait penerima peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian yang kedua, Pergub Jateng nomor 7 tahun 2021 penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Ini juga proses perubahan. Dan yang terakhir, SK Kadinas. Ini juga terkait juknis PPDB pada SMA negeri dan SMA negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-23. Ini juga masih proses perubahan. Dan perubahannya sesuai dengan Pergub. Kita tunggu saja, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sebuah gambaran dan sehingga nanti pada saat SK sudah terbit sudah punya informasi sebelumnya. Nah, kemudian untuk jalur dan kuota PPDB SMA masih seperti tahun lalu. Zonasi paling sedikit 55%, afirmasi paling sedikit 20%, prestasi paling banyak 20%, dan perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Nah, di sini khusus jalur afirmasi sejumlah 20% ini akan dipecah di antaranya sebagai berikut. Ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun ini akan dipecah, ada anak yatim atau piatu paling banyak 2%. Jadi nanti seleksinya sama-sama dengan anak yatim piatu. Kemudian yang kedua, anak panti paling banyak 2%. Kemudian anak nakes paling banyak 3%. Dan yang terakhir 13%-nya itu siswa miskin. Jadi total dari 2%, 2%, 3%, 13% itu totalnya 20, yaitu siswa afirmasi. Kemudian yang pertama, jalur zonasi. Menggunakan titik koordinat sekolah, pintu gerbang atau gapura atau utama sekolah. Untuk zonasi masih digunakan titik koordinat ya, masih seperti tahun sebelumnya atau tahun kemarin. Yang pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Kemudian yang kedua, KK diterbitkan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Kemudian yang ketiga, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus seperti bencana alam atau bencana sosial. Kemudian yang keempat, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri di wilayahnya. Biasanya ini adalah wilayah perbatasan. Kemudian yang kelima, CPD dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes. Dokumen yang harus dipersiapkan di jalur zonasi yaitu yang pertama buku rapot 100 derajat. Yang kedua, surat keterangan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan 5 SMP derajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian ijazah SMP atau surat keterangan yang penghargaan sama dengan ijazah SMP jika ijazahnya belum keluar.
Kemudian akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun. Kemudian kartu keluarga atau KK yang diterbitkan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian piagam atau prestasi penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang, ini khusus bagi yang memiliki. Kalau tidak memiliki tidak wajib. Jadi ini sifatnya masih opsional. Kemudian yang terakhir, bagi calon peserta didik dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada EMIS yang diterbitkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Ini yang tadi sudah saya sebutkan, 20%. Sasarannya yaitu keluarga ekonomi tidak mampu, yatim piatu, orang tua meninggal karena COVID, anak panti, anak nakes. Kemudian syarat keluarga ekonomi tidak mampu, data DTKS dan KIP. Selain ini tidak bisa. Kemudian yatim atau piatu, data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini bukan kabupaten tapi berdasarkan surat dari Nakes Provinsi Jateng. Anak panti, data Dinas Sosial juga dari Provinsi Jateng. Nakes, data Dinkes Provinsi Jateng. Jadi ini terbitnya dari dasarnya Provinsi Jateng. Kemudian dokumen yang harus dipersiapkan di jalur afirmasi, yang pertama buku rapot stos derajat, yang kedua surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan bersangkutan, kemudian ijazah SMP atau sederajat, kemudian akta kelahiran, batas usia paling tinggi usia 21 tahun pada awal tahun ajaran baru 2022-23 dan belum menikah. Kartu keluarga atau KK yang diterbitkan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dilaksanakan. Kemudian piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenak atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kemenangannya, khusus bagi yang memiliki, dan ini sifatnya opsional, tidak wajib. Terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau menyertakan bukti kepemilikan kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian calon peserta didik baru yatim atau yatim piatu berdasarkan data dari DP3AKB Dinas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan pada data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, calon peserta didik baru terdaftar dalam hasil pendataan putra-putrinya, tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya, data Dinkes Provinsi, dan ini dari Dinas Provinsi semua dasarnya. Kemudian jalur berikutnya yaitu jalur perpindahan orang tua. Yang pertama, bagi CPD yang mengikuti kepindahan orang tua tugas atau walinya dan anak guru. Nah, di sini anak guru bisa di sini di jalur perpindahan orang tua. Kemudian yang kedua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan. Kemudian pindah tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Dokumen yang harus dipersiapkan di jalur perpindahan tugas, yang pertama adalah buku rapot, surat keterangan nilai rapot semester 1 dengan 5, ijazah SMP, akte kelahiran, kemudian surat penugasan dari instansi, lembaga orang tuanya. Kemudian calon peserta didik yang merupakan anak guru dibutuhkan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dilampiri dengan surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang. Kemudian piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan dan diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian kartu keluarga di luar wilayah zonasi. Kemudian surat keterangan domisili dari RT RW. Kemudian yang berikutnya yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi di sini tidak mewajibkan adanya piagam, tapi menggunakan nilai rapot itu juga sudah prestasi nilai ya. Jadi prestasi ini kemarin kan banyak yang
salah artikan harus punya piagam. Nah, tidak. Jadi nanti kalau ada piagam ya ada tambahan. Jadi seperti itu. Yang pertama, bagi calon peserta didik di dalam dan di luar wilayah zonasi. Kemudian seleksi prestasi berdasarkan nilai raport dan bobot nilai prestasi kejuaraan akademik dan non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Kemudian bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian dokumen yang dipersiapkan untuk jalur prestasi yang pertama yaitu buku raport, kemudian surat keterangan nilai raport semester 1 sampai dengan 5, ijazah SMP sederajat, kemudian akte kelahiran, KK yang masih berlaku, kemudian piagam prestasi tertinggi yang dimiliki. Dan di sini diterbitkan paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, dan ini tidak wajib ya, ini bagi yang memiliki saja. Kalau tidak memiliki ya tidak harus. Kemudian seleksinya, ini prioritas untuk seleksinya. Jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua. Ini ada di jalur zonasi karena menggunakan jarak paling dekat antara rumah CPD dengan sekolah yang dituju. Kemudian jalur afirmasi, jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua. Kemudian jalur perpindahan orang tua, jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua. Kemudian jalur prestasi, ini bobot nilai tertinggi, usia yang lebih tua. Jadi intinya yang di sini yang pertama prioritasnya adalah yang usianya lebih tua, kemudian jarak yang lebih dekat dari sekolah yang dituju. Jadi seperti itu. Kemudian konversi nilai tambahnya lagi yaitu terkait sekolah akreditasinya. Jadi pada saat SMP itu akreditasinya apa, nanti jika akreditasinya A maka akan ada tambahan nilai 1, akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8, dan yang terakhir walaupun tidak terakreditasi tetap mendapatkan nilai yaitu 0,7. Ini sumber datanya dari Ban SM Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ini format nilai rapotnya yang dari sekolah, ini seperti ini ya, ada yang tanda tangan, namanya siapa, jabatannya apa, akreditasinya apa, ini data sekolah ya, kepalanya siapa. Kemudian nama pesertanya bintang Andromeda misalkan, terus NISN dan lain-lain. Kemudian menggunakan kurikulum apa dan nilainya seperti apa. Ini nilainya hanya 4 mapel ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris, jadi tidak semuanya. Kemudian pastikan satuan pendidikan SMP atau MTS telah menerbitkan nilai raport sesuai format yang sudah saya tadi ini ya paparkan. Tanggal diterbitkan sama dengan tanggal kelulusan. Jadi ingat, tanggal diterbitkannya sama dengan tanggal kelulusan. Kemudian bobot nilai prestasi atau kejuaraan ini sangat penting jika menggunakan jalur prestasi. Yang pertama, jika prestasi berjenjang, ini yang berjenjang dulu seperti OSN atau Popda dan lain-lain. Ini jika tingkat internasional, juara 1, juara 2, juara 3 ini langsung diterima. Kemudian tingkat nasional juara 1 langsung diterima, tetapi juara 2, 3 ini ada poinnya tersendiri. Juara 2, 5 sampai dengan tingkat kabupaten kota, juara 1, 2, 3 itu sudah ada poinnya semua, silakan bisa dilihat sendiri. Beserta dengan prestasi tidak berjenjang, ini yang di sebelah kanan bawah, ini juga tingkat internasional, tidak langsung diterima ya, tetapi ada poinnya, karena kalau prestasi tidak berjenjang itu pasti banyak. Jadi di sini khusus prestasi tidak berjenjang, walaupun juara tingkat internasional ini ada poinnya ya, ada poinnya. Jadi beda dengan prestasi berjenjang, karena kalau tidak berjenjang itu pasti banyak event dan lombanya bermacam-macam. Kemudian pilihan pendaftaran SMA negeri yang pertama, calon peserta didik memiliki hak untuk melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan dengan catatan ya, 1 satuan pendidikan dapat di dalam wilayahnya zonasi. Kemudian yang satunya satuan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan, misalkan yang pertama
CPD SMA negeri dapat mendaftarkan diri di satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan satu di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi pada jalur afirmasi. Kemudian calon peserta didik mendaftar melalui jalur prestasi dalam wilayah zonasi di dalam zonasi pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di wilayah zonasi apabila memenuhi. Kemudian calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah tidak dapat melakukan pendaftaran melalui zonasi dan dapat melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua. Ini perlu diperhatikan, khusus perpindahan orang tua tidak bisa berpindah-pindah ya. Jadi yang bisa berpindah-pindah yaitu jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Kemudian ini rekapan atau cara menghitungnya nilai akhir. Yang pertama adalah komponen penilaian untuk menghitungkan nilai akhir pada SMA jalur prestasi meliputi jumlah rata-rata nilai rapot NR, bobot nilai kejuaraan. Kemudian yang kedua, berdasarkan komponen penilaian tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus. NA nilai akhir SMA, NR dikalikan nilai akreditasi, kemudian ditambahkan NK. NK adalah nilai kejuaraan jika memiliki, kalau tidak berarti tidak dijumlahkan. NR itu nilai rapot ya. Sekian materi dari saya, ayo kita sukseskan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 biar berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.